Yang pantas dari klan ini seharusnya diusir, dipulangkan ke negara asalnya di Yaman atas kepalsuan dan kebohongan yang selama ini telah ditorehkan di Nusantara ini. Atas segala kegaduhan, atas segala kekacauan yang ditimbulkan oleh anggota dari FAM klan Pahlawi ini di Nusantara. Yang pantas adalah sanksi hukuman bagi mereka atas semua itu. Bukan penghargaan apalagi sekelas pahlawan nasional. Kalau hanya persoalan pernah berjasa mendirikan sebuah lembaga pendidikan, kemudian itu dijadikan dasar alasan utama mengusulkan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menjadi pahlawan nasional, ada ribuan tokoh kiai ulama NU bisa menjadi pahlawan nasional. Ya kalau argumentasi landasan kuatnya adalah pendirian lembaga pendidikan tersebut. Nah ya, ada ribuan pesantren yang didirikan oleh kiai-kiai tokoh-tokoh NU terdahulu dan sampai sekarang masih ada besar-besar. Alasan utama mengapa warga masyarakat Sulawesi Tengah khususnya keluarga dan yang kemudian didukung oleh gubernurnya itu adalah itu karena Habib Idrus itu dianggap berjasa atas lembaga pendidikan yang disebut Al-Khairat itu. Dalam konteks berjasa, dalam konteks jasanya yes, harus kita akui, kita apresiasi. Tapi kan tidak harus dalam bentuk pahlawan nasional. Pahlawan punya kriteria-kriteria tersendiri. Kenapa seseorang sangat istimewa bisa dinobatkan menjadi pahlawan nasional di negeri ini. Tidak sembarangan orang, tidak setiap orang bisa harus ada kriteria-kriteria khusus. Ya sekali lagi kalau pertimbangannya itu, karena jasanya mendirikan yayasan atau lembaga pendidikan Al-Khairat itu, di Indonesia ribuan ulama-ulama kiai NU, pendiri-pendiri pesantren besar di Nahdlatul Ulama yang bisa menjadi pahlawan nasional. Tapi apakah mereka kemudian semuanya menjadi pahlawan nasional? Kan tidak, ya karena tadi untuk menjadi pahlawan nasional harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu khusus yang diatur oleh undang-undang. Nah, salah satu kriteria pentingnya adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Apakah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu warga negara Indonesia atau bukan? Yang jelas beliau itu lahir di Hadramaut, Yaman. Datang ke sini sudah remaja. Bukan kelahiran pribumi, bukan kelahiran Indonesia. Apakah ini memenuhi syarat dia dianggap sebagai WNI? Anak orang bangsa asing, bangsa Yaman yang dilahirkan di negara Yaman. Bukan dilahirkan di sini, datang ke sini sudah remaja. Yang kemudian status kewarganegaranya ternyata baru disahkan setahun yang lalu, tahun 2024. Sudah saya singgung pada video sebelum ini. Ini kan keterlaluan kalau kemudian orang yang tidak lahir di sini, bukan lahir dari orang tua pribumi, dia sendiri keturunan bangsa asing, ditetapkan menjadi WNI setelah meninggal dunia. Meninggal dunia kalau nggak salah tahun 60-an itu. Dan kenapa baru diupayakan status kewarganegaraannya kemarin setahun yang lalu? Lah orang sudah meninggal dunia kok diurus, ditetapkan kewarganegaraannya. Ini apa-apaan maksudnya? Ini hal kecil saja lah ya, tidak perlu terlalu melebar, walaupun bisa dielaborasi untuk membahas bahwa sangat tidak layak orang warga keturunan bangsa asing yang dilahirkan di negara asing kemudian tiba-tiba mau diangkat menjadi pahlawan nasional yang dengan kriteria-kriteria yang janggal seperti itu. Apalagi kemudian hari ini klan FAM keluarganya, keluarga besarnya ya dalam kurung Pak Alawi,
Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini kan satu atau anggota bagian dari FAM besar Pahlawi yang hari ini sedang terbongkar segala macam kepalsuan kebohongannya terkait FAM mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ternyata atas penelusuran nasab yang dimotori oleh Kiai Maduddin Banten tidak terbukti bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Kemudian dari penelusuran jejak sejarahnya ke Indonesia, mereka ternyata juga bukan datang ke Indonesia dalam kerangka berdakwah sebagaimana gembar-gembor mereka selama ini sebelum itu. Ternyata mereka ke Indonesia adalah kedatangannya dalam konteks mau dimobilisasi, bekerja sama, dikerahkan oleh penjajah Belanda untuk membantu ngerewangi misi penjajahan Belanda ke Indonesia. Konteksnya itu bukan berdakwah, karena ternyata di Indonesia ketika itu sudah banyak ulama-ulama besar dalam tahun 1900-an awal. Pendakwah pertama yang datang ke Indonesia bukanlah bangsa Yaman, tetapi para wali songo yang datang jauh lebih dulu ketimbang para Habib ini. 400 tahun, 500 tahun yang lalu sebelum para Habib datang. Begitu juga dari argumentasi DNA. Ternyata mereka haplogrup DNA-nya bukan haplogrup DNA keturunan Bani Hasyim, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam konteks ini pun sangat tidak pantas sebenarnya. Orang yang FAM keluarganya ternyata diketahui palsu, diketahui bukan keturunan Nabi, kemudian mau dijadikan pahlawan nasional dengan segala macam kepalsuan, kebohongan yang disandang oleh FAM besar keluarganya di Indonesia hari ini. Belum lagi persoalan makam-makam palsu yang dibangun oleh juga saudara dari klan Pahlawi, sejarah palsu, klaim kuburan palsu, klaim tokoh pahlawan kita yang dipalsukan juga sejarahnya dan silsilahnya. Ini kan sangat tidak pantas kalau salah satu dari mereka kemudian mau dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Yang pantas adalah diusir. Yang pantas dari klan ini seharusnya diusir, dipulangkan ke negara asalnya di Yaman atas kepalsuan dan kebohongan yang selama ini telah ditorehkan di Nusantara ini. Atas segala kegaduhan, atas segala kekacauan yang ditimbulkan oleh anggota dari FAM klan Pahlawi ini di Nusantara. Yang pantas adalah sanksi hukuman bagi mereka atas semua itu. Bukan penghargaan apalagi sekelas pahlawan nasional. Itu. Terima kasih. Itu saja saya kira untuk menegaskan kembali bahwa siapapun tidak hanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini, tapi siapapun dari klan Pahlawi Yaman sangat tidak pantas mendapatkan, jangankan pahlawan nasional, mendapatkan gelar, mendapatkan kedudukan di tanah Nusantara ini atas segala kepalsuan dan kebohongan-kebohongan yang sudah terungkap di depan publik itu, dan sampai hari ini mereka tidak bisa menjawab satupun atas segala kebohongan dan kedustaan besar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.